Tapi si Odysseus ini datang belakangan guys, santai. Istananya di Trakia merupakan benteng besi yang dipenuhi harta rampasan. Keributan dulu mancing-mancing biar ada perang gitu, biar ada darah. Dia tuh sukanya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sober, ketemu lagi ya sama aku Putri Diana. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang dewa perang Yunani. Ada yang tahu siapa? Ares, bener banget, pinter. Oke, jadi Ares adalah dewa perang dalam mitologi Yunani. Dia adalah anak dari Zeus sama si Hera dan termasuk dalam 12 dewa Olympus. Dalam mitologi Romawi, ia dikenal dengan nama dewa Mars. Nama Mars menjadi nama salah satu planet yang dekat dengan bumi dan memiliki 2 bulan yang dinamai berdasarkan nama pengawalnya. Siapa dia? Phobos dan Deimos, bener banget. Nama bulan Maret merupakan persembahan baginya. Ares memiliki sifat yang cenderung kejam sehingga dijuluki sebagai dewa perang. Simbol yang berhubungan dengannya adalah tombak dan binatang yang disakralkan adalah anjing dan burung herring. Sebagai dewa perang nih, kalian pasti punya pikiran kalau Ares itu dewa yang keren, jago berantem, terus jago duel. Tapi guys, dia tuh sebenarnya memiliki reputasi yang sangat jelek dan banyak dewa yang sebenarnya kayak gak suka ya sama si Ares. Zeus pun setuju loh dengan pendapat orang-orang di sekitar. Nah, kenapa ya bisa seperti itu? Padahal kan dia dewa perang, kok bisa ya memiliki reputasi yang buruk? Jawabannya adalah karena Ares itu dikenal dengan kebrutalannya. Dia suka sama perang dan teriakan orang yang mati. Dia haus darah dan ngerinya dia selalu mencari medan perang atau kayak nyari keributan dulu, mancing-mancing biar ada perang gitu, biar ada darah. Dia tuh sukanya kayak gitu. Hasratnya buat ngebunuh orang tuh tinggi banget loh guys. Selain Ares, dewa yang melambangkan peperangan lainnya adalah Athena. Lah, bedanya Athena sama Ares apa ya kira-kira? Ares itu suka maju sendiri alias gak pakai taktik, langsung pers gitu aja. Nah, kalau Athena, dia tuh mikirin dulu strategi apa yang harus dia lakuin sebelum maju ke medan perang. Pinter kan? Jadi kayak harus sebelum perang tuh kita harus ada taktik dulu biar jelas. Jangan langsung set, tapi nggak jelas. Strategi yang digunakan Athena juga tidak sebatas pada perang. Dia memikirkan untuk melindungi kota dan warga sipil. Yang unik nih guys, Ares itu malah dia sering kalah dalam perang loh. Dia beberapa kali dikalahkan sama Athena juga nih. Nah, sebagai dewa perang, kok dia bisa kalah ya? Oke, jadi sebelum aku bahas itu, aku bakal jelasin cerita Ares dan Aphrodite dulu ya guys. Nah, kira-kira ada apa sih antara Aphrodite dan Ares? Oke, jadi gini loh. Pada awal kedatangan Aphrodite di Olympus, dia menjadi spotlight. Banyak mata yang memandangi kecantikannya. Nah, daripada jadi rebutan nih, Zeus akhirnya menjodohkan dia dengan Hephaestus. Zeus tuh tahu kalau skill yang dimiliki Hephaestus sangat berguna baginya dan orang-orang di sekitar Olympus. Bisa dikatakan kalau Hephaestus dijodohkan sama Aphrodite itu akal-akalan Zeus nih. Dan yap, bener banget. Ternyata setelah menikah nih, Hephaestus disuruh bikin peralatan perang kayak armor dan pedang perang sebagai dewa pandai besi. Dia juga membuatkan pernak-pernik buat istrinya. Ya, walaupun dia agak buruk rupa, dia tetap cinta dong sama istrinya. Mulai dari atas kepala nih sampai ujung kaki, Aphrodite tuh isinya perhiasan semua. Ya, mentang-mentang suaminya tukang bikin. Karena tuntutan dari Zeus nih guys, dia tuh jadi jarang nemenin istrinya, nemenin si Aphrodite. Dia lebih sering hidup di Gunung Etna, tempat dia bekerja membuat peralatan perang. Nah, karena kesepian, dia jadi pergi kemana-mana sendirian deh. Gak ada yang nemenin ataupun ngejagain dia. Dan suatu hari, dia melihat Dewa Ares baru aja pulang dari medan perang. Nah, penampilan Ares tuh ya berbanding terbalik ya sama si Hephaestus. Ares tuh kayak gagah, ganteng, good looking gitulah daripada si suaminya. Ya, cewek mana coba yang gak tertarik kalau melihat cowok sekul dia? Terus, Ares tiba-tiba langsung kayak membersihkan semua kotoran yang ada di badan Ares. Kayak langsung nawarin gini loh, mas, biar aku bersihin ya, bajunya kotor, aduh. Tapi kalau aku sih nggak gitu sih, kayak harga diri aja gitu, aku kan cewek, masa aku harus mulai duluan. Ares pun kaget dong, dia langsung kebingungan. Kok ada ya cewek yang langsung ngajak kayak gitu? Mana ceweknya cantik lagi. Nah, siapa sih yang nggak nolak kalau digituin, dirayu gitu sama cewek? Kayak ibarat kucing dikasih ikan, mana bisa nolak, iya nggak sih? Dan yap, mereka berselingkuh nih guys, sesuai dengan tebakan kalian.
Nah, terus gimana dengan suaminya? Apakah dia tahu? Pada saat itu, dia belum tahu nih guys. Prinsip Hephaestus itu papa kerja, mama shopping, anjay. Oke, perselingkuhan itu terjadi setiap hari saat Hephaestus berangkat kerja. Disitulah istrinya senam sama orang lain. Senam ya, tau lah ya. Ares menempatkan seorang pemuda bernama Alectryon di depan pintu untuk memberitahu apabila ada Helios akan datang. Karena Ares tahu jika dia dewa matahari, Helios pasti akan melaporkan kepada Hephaestus jika mengetahui Aphrodite berselingkuh dengan Ares. Tapi nih guys, di tengah-tengah asiknya senam, Alectryon tertidur karena ular Ripnos, dewa tidur. Dia kayak udah curiga gitu loh, setiap Hephaestus keluar, giliran si Ares masuk. Gitu aja terus setiap hari. Nah, kecurigaan itu akhirnya membuat dia menghipnotis Alectryon dan membuatnya tertidur. Karena nggak ada yang ngejaga rumah mereka, Helios berhasil mengintip perbuatan mereka. Dengan cepat, Helios melaporkan apa yang dilihatnya kepada Hephaestus. Mendengar pengaduan Helios, Hephaestus tidak serta-merta naik darah. Dia malah merajut sebuah jaring yang hampir transparan, kayak kambu gitulah mungkin ya. Nah, secara diam-diam nih, Hephaestus menebar jaring itu, terus memerangkap kedua pasangan gelap di dalamnya. Masih dalam adegan yang wow, Aphrodite dan Ares tidak bisa bergerak karena jaring yang dibuat Hephaestus. Tidak sampai di sini nih, Hephaestus memanggil seluruh dewa Olimpian untuk menyaksikan adegan hot tersebut. Semua dewa mencaci maki perbuatan mereka. Beberapa dewa malah bergurau bahwa mereka rela bertukar posisi dengan Ares karena kagum akan kecantikan Aphrodite. Akhirnya, Hephaestus melepaskan jaring tersebut karena sudah merasa puas dengan tindakannya. Dan perasaan malu nih guys karena udah terciduk. Akhirnya, Aphrodite berlari dan pergi ke Paphos. Sementara Ares dengan sangat marah mengutuk Alectryon menjadi ayam jago karena lalai akan tugas yang diberikan oleh Ares. Nah, disinilah asal-usul ayam jago selalu berkokok pada pagi hari. Baru tahu kan kalian? Dan kemudian Ares pun pergi ke Thrace, tempat kelahirannya. Di sisi lain, peran Ares itu banyak guys. Nah, yang pertama adalah peran dia di dalam Perang Troya. Perang Troya adalah perang orang Achainas atau orang Yunani dengan orang Troya. Sebelum masuk ke dalam medan perang, Ares udah janji ke ibunya, dia janji buat membela orang Yunani. Tapi dia malah dihasut sama Aphrodite buat memihak ke Troya. Ya soalnya Aphrodite juga memihak ke Troya sih guys. Jadi ya biar ada temennya. Nah, perang pun dimulai nih guys. Pasukan Yunani telah meruntuhkan kota kecil dan berhasil mendekat ke dinding Troya, yang juga sebagai benteng pertahanan utama. Dari pihak Troya nih guys, ada Ares yang langsung maju membabi buta. Dia menghabisi sekutunya sendiri. Nah, di pihak lain ada dewa Yunani juga, Athena dan beberapa pahlawan Yunani, kayak Deimos, Achilles, Menelaus, dan Odysseus. Tapi si Odysseus ini datang belakangan guys, santai. Kayaknya lagi disuruh emaknya ngantri minyak deh. Dalam perang itu, Diomedes tuh lagi ngelawan si Hektor. Ketika dia melihat Ares berperang bersama pasukan Troya, Diomedes lalu menyuruh pasukannya untuk mundur pelan-pelan. Atau ya mundur alon-alon loh guys. Hera, ibu Ares, melihat keterlibatan Ares dan meminta izin pada Zeus untuk mengeluarkan Ares dalam medan pertempuran. Zeus pun izinin nih. Hera dan Athena lalu menyuruh Diomedes untuk menyerang Ares. Diomedes melemparkan tombaknya kepada Ares dengan bantuan Athena. Tombak tersebut berhasil menusuk tubuh Ares. Ares pun menjerit kesakitan dengan suara yang lebih keras dari 1000 orang sampai nyebabin bumi itu goyang. Ares kemudian kabur ke Gunung Olympus sehingga pasukan Troya harus mundur lagi. Di Olympus, Zeus menyembuhkan luka Ares sambil memarahinya. Dari kejadian ini, Ares dan Athena menjadi musuh bebuyutan. Mereka kayak punya dendam yang sangat kuat dalam dirinya masing-masing. Zeus sangat marah kepada Ares karena tidak ada dewa yang boleh terlibat langsung dalam peperangan ini. Hera mendapatkan informasi bahwa Ascalaphus, putra Ares, tewas dalam medan perang tersebut. Ares dengar hal itu, langsung deh dia pengen ikut perang lagi tapi lebih mihak ke Yunani. Zeus tidak mengizinkan, namun karena hasutan dari Athena, Zeus akhirnya memperbolehkan para dewa campur tangan dalam perang tersebut.
Balik lagi nih Ares ke medan pertempuran. Ares dengan gagah maju di barisan paling depan dan menyerang Athena karena ingin membalas perbuatan sebelumnya. Duel antara Dewa Olympus terjadi guys. Keduanya sama-sama kuat, Ares dan tombaknya menyerang secara membabi buta. Begitu juga dengan Athena, dia memiliki perisai yang bisa menangkis serangan Ares. Nah, kalau kalian main Mobile Legends nih guys, buat cowok-cowok biasanya tuh pada suka main Mobile Legends sampai lupa ngechat ceweknya. Kan ada tuh kayak item namanya Athena Shield, yang mungkin Muntun terinspirasi dari perisai Athena kali ya. Singkat cerita, Athena berhasil mengalahkan Ares dengan melemparkan batu besar ke arahnya. Tapi ada juga nih versi lainnya, di mana Athena berhasil memukul Ares dengan sangat kuat yang membuat Ares terpental jauh. Nah, Aphrodite muncul nih guys buat bantu si selingkuhannya itu, si Ares. Tapi karena Athena mengetahui kalau dia udah ngasut si Ares nih, Athena jadi memukul si Aphrodite juga. Athena lalu mendekat ke arah mereka berdua. Dan ya, Athena mengejek pasangan gelap itu. Dan tiba-tiba datang langsung ngomongin idenya. Entah itu ide dapat dari mana ya, tapi idenya unik dan cerdas sih kalau menurut aku. Jadi idenya tuh kayak buat sebuah patung kuda yang terbuat dari kayu. Nah, patung kuda ini kemudian dikenal dengan istilah kuda Troya. Setelah patung ini jadi, gedenya bukan main guys, gede banget. Athena pun menyuruh pasukan Achainas masuk ke dalam patung itu. Ares yang udah babak belur itu menyadari rencana Athena. Dia berusaha sekuat tenaga buat ngacurin patung kuda tadi, dan melihat itu Zeus tak tinggal diam. Dia menyerang Ares dan mengatakan agar para dewa meninggalkan pertempuran itu. Dia juga nyuruh semua dewa buat gak ikut campur lagi sama urusan manusia. Nah, singkat cerita nih guys, perang Troya itu dimenangin sama pasukan Achainas. Untuk ceritanya sendiri mungkin aku bakal buatin di next video ya guys. Sebagai penyandang gelar dewa perang, Ares tak hanya sesekali kalah dalam medan pertempuran. Oke, yang pertama tadi kan dia kalah ya sama si Athena. Nah, terus dia juga pernah dikalahkan sama Herakles. Ares bertarung dengan Herakles ketika sang pahlawan membunuh Kiknus di Itonus, selatan Tesali. Kiknus adalah anak dari Ares dan Pelopia. Kiknus suka menantang gulat pada orang-orang yang lewat. "Hei, anak mana lu? Lihat sini." Langsung diajak berantem. Suatu hari Kiknus menantang Herakles. Herakles pun bertarung dengan Kiknus yang dibantu oleh ayahnya, Ares. Herakles berhasil dibunuh Kiknus sekaligus melukai Ares. Herakles bahkan bisa saja melukai Ares lebih parah seandainya tidak dihalangi oleh petir Zeus. Yang paling memalukan itu guys, ketika Ares berhadapan sama Titan kembar, Otis dan Helpiatis. Titan kembar itu merantai Ares dan mengurungnya di dalam sebuah kendi. Kayak kendinya tuh terbuat dari perunggu. Dan selama 13 bulan loh dia di kendi itu. Ares menjerit meminta pertolongan. Malu gak sih dewa perang tapi minta tolong gitu? Ibu kedua giant itu, Eribewa, kemudian memberitahu Hermes tentang kejadian tersebut. Ares akhirnya diselamatkan oleh Hermes, sementara Artemis memperdaya Otus dan Helpiates untuk saling membunuh. Malunya gimana coba guys jadi Ares? Punya gelar dewa perang, tapi nggak tahu cara melarikan diri dari dalam kendi. Tolong, tolong. Sampai ke ulu hati sih kalau aku malunya. Oke, perselingkuhan antara Ares dan Aphrodite menghasilkan anak yang bernama Eros, sang dewa asmara, Deimos, dewa kepanikan, Phobos, dewa rasa takut, Harmony, Anteros dan Adestria sebagai anak perempuannya. Nah, sebagai anak cowok, Eros dan Deimos selalu ngikutin ayahnya dalam peperangan. Seperti yang udah aku sebutin di awal video nih, mereka berdua menjadi pengawal sang dewa perang. Ares juga punya kereta perang yang ditarik oleh 4 ekor kuda emas abadi, yang kudanya juga bisa nyemburin api nih guys. Ares memiliki tombak berujung perunggu dan seperangkat baju perang berupa helm, perisai, sabuk, dan pelindung kaki yang sangat bercahaya. Istananya di Trakia merupakan benteng besi yang dipenuhi harta rampasan, maling. Dia banyak disembah di Sparta, tempat orang-orang berdoa padanya sebelum berangkat menuju pertempuran. Di sana juga para pemuda mengorbankan anak anjing untuk Enyalios, nama lain dari Ares, sebelum melakukan ritual perkelahian di Phoebeum. Di sebelah timur Sparta terdapat patung Enyalios yang dirantai, melambangkan kalau sang dewa yang tidak akan pernah meninggalkan Sparta. Yeay.
Tempat pemujaan yang lain adalah di Tebes dan Trakia. Dia juga disembah di Skythia, tempat orang-orang melakukan pengorbanan manusia dan hewan untuknya. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja ya cerita tentang Ares, sang dewa perang yang ya beberapa kali kalah lah ya dalam medan perangnya. Aku Putri Diana dan tunggu aku di video selanjutnya. Dadah!